Seorang warga babak belur diduga dianiaya oknum anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Usai kejadian, pihak Angkatan Laut menahan 5 oknum TNI AL yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Duluan dia ada baku pukul. Duluan. Mereka. Tangan kiri. Jangan sampai senjata api yang berbicara. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwane dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh gas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengojek online di Garut, Jawa Barat mendatangi Polsek Cibatu untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka di stasiun Cibatu. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga. Karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya kita sama-sama saling mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol, misalkan pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuatkan aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit gitu. Tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek gitu. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan, jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga, jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang ke sini, jadi kita buka komunikasi secara panjang lebar, kasih masukan segala macam dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman bukan dengan kekerasan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, sebuah mobil bak terbuka menjadi bulan-bulanan warga usai menabrak pengendara lain di Solo, Jawa Tengah. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap oleh warga. Wah, paling lur, untuk bak kabur. Mas. Sebuah mobil bak terbuka diamuk warga usai menabrak beberapa kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyerang mobil dengan cara memukul dengan besi dan helm hingga melempari mobil dengan batu. Pelaku menolak keluar dari kendaraan melihat banyaknya warga yang mengadang kendaraannya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Mobilnya disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung diterjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret, sampai ke sini kan.
Begitu lepas, di sini nabrak lagi bapak-bapak. Bapak-bapak itu ditabrak terus diseret sampai ke situ. Begitu dia udah nggak bisa maju, mobilnya mundur, dipundurin kenceng, nabrak yang itu tadi langsung lari lagi dia. Jadi langsung lari ke arah utara dia tadi. Kejadian berawal di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang wanita pengendara motor yang terlindas. Usai menabrak, mobil yang sempat berhenti sejenak kemudian malah melaju kencang sambil membunyikan klakson. Warga yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil pelaku. Hingga akhirnya tertangkap dan pelaku diamankan. Akibat tabrak lari tersebut, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Viral, seorang pria di Sleman, Yogyakarta menjadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Stianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Pihak kepolisian menyampaikan ada 2 perkara yang ditangani penyidik, yakni kasus tindak pidana penjamretan dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus penjamretan, perkaranya gugur demi hukum karena para pelakunya meninggal. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Sebelumnya 2 jambret mengambil tas milik seorang wanita, warga Kalasan Sleman saat korban mengendarai motor pada 26 April 2025. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya terpental dan tewas di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suami korban sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tapi juga mempertimbangkan hati nurani dan konteks peristiwa. Habibur Rahman mengungkapkan akan memanggil Kapolres dan Kejati Sleman bersama Hogi dan kuasa hukumnya sebagai upaya mencari keadilan. Pertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia, karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi
nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan, dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Akibat korsleting listrik, satu rumah di Jalan Tebet Timur 4, Jakarta Selatan terbakar. Sementara di Koja, Jakarta Utara, akibat korsleting alat pengelasan 2 unit ruko terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Satu orang yang berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke rumah lain yang berada di dekatnya. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Mas, kebakaran mas, ada di Jalan F Gangka, dekat Gangka, di Jalan Cijem. Kepulan asap terlihat dari terbakarnya sebuah ruko berlantai 2 yang jadikan gudang penyimpanan paket di Jalan F Raya Koja, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui kejadian panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi pintu ruko yang terkunci membuat warga terpaksa membongkar dengan paksa. Dugaan sementara api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko. Untuk dugaan sementara dimungkinkan dari proses pengelasan yang siang tadi ya. Mungkin ada memberikan ke kardus tanpa diketahui. Setelah jam 19.05 itu terjadi kebakaran atau penyalaan. Pada saat kejadian itu penghuninya tidak ada, kosong. Jadi setelah jam 5 itu ditutup, penghuninya kembali ke rumah masing-masing dan posisi listrik juga dimatikan. 8 unit mobil pemadam kebakaran serta 40 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjangkau titik api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah ludes terbakar di Komplek Pangeran Antasari, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah yang sekaligus warung kopi di Maros, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Komplek Pangeran Antasari, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu petang. Kuatnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan seisi rumah. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memasang garis polisi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Api sudah besar. Kebakaran juga melanda sebuah rumah yang sekaligus warung kopi di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Kayak otot apa? Kasih turun ke sana. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan bangunan. Api padam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. 2 penghuni rumah menderita luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Keduanya sempat terjebak saat kebakaran dan berhasil keluar melalui jendela.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Maros, Sulawesi Selatan, Sairi Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Allahu Akbar, ya Allah, kreatif mah. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Pemirsa, viral, truk milik TNI menabrak dua pengendara sepeda motor di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun, tiba-tiba menabrak korban yang merupakan dua anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua orang yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya, Pak? Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, pemirsa, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan penanganan medis. Sementara hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana ini. Dan pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak dan 23 orang selamat. Selain itu, 25 orang meninggal dunia dan 65 orang dalam pencarian. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan.
Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu Cisarua pada Sabtu siang. Silakan Bapak, lepas tangan. Yuk. Hese. Parah. Stop. Lepas, stop. Tunggu. Saat tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Kakinya nggak bisa keluar. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat. Allahu Akbar, ya Allah, saya kumaha. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Pemirsa, hari ke-8 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin meluas dengan ketinggian banjir hampir 3 meter. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Kondisi ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga memutus akses jalan. Di sebagian wilayah, banjir mulai terlihat surut, namun di wilayah Cekungan, banjir masih cukup dalam hingga ketinggian 3 meter. Ribuan warga terdampak banjir masih bertahan di pengungsian. Sementara itu, pemirsa, banjir juga menerjang Pati, Jawa Tengah. Hingga hari ke-15, banjir masih mengepung permukiman warga.
Pihak pemerintah Kabupaten Pati menyatakan hingga Minggu masih ada 50 desa di Bumi Minatani yang terendam banjir. Puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Selamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan itu masih kurang ya. MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya. Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang permukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng, Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Memasuki hari ketiga, banjir masih merendam ratusan rumah di Perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Banjir masih merendam ratusan rumah di Perumahan Priuk Damai, Priuk, Tangerang, Banten. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 3 meter lebih. Warga pun masih memilih bertahan di posko pengungsian akibat rumahnya terendam. Kurang lebih ada 1.100 warga yang mengungsi di 2 posko pengungsian. Penyebab banjir diduga imbas tanggul jebol dan luapan sungai. Ini lebih dari 800 Mas untuk di posko ini. Di RW yang sebelah ada 300. Kalau kemarin total itu kita tembus di 4.700. Banjir masih mengenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir mencapai 75 cm. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan dan luapan Kali Ciliwung.
Banjir setinggi 75 cm masih menggenangi permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 40 cm hingga 75 cm. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan luapan dari Kali Ciliwung. Meski demikian, ketinggian air pada Minggu pagi berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya mengungsi. Kan udah mulai surut ya, dari ketinggian kemarin tuh sekitar 175 cm, dan ini banjir yang hari keempat. Sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus disalurkan petugas gabungan TNI Polri. Dan kami juga menyampaikan untuk tetap bersabar, memang kondisi cuaca masih ekstrim. Ya mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah. Intinya sih kalau kita itu menyarankan untuk normalisasi kali sebenarnya, karena ya memang kali itu naik sedikit saja udah langsung tumpah ke tempat tinggal warga. Sementara Kepolisian Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga terdampak bersih-bersih rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Jenazah Yoga Naufal dan Ferry Irawan dimakamkan di Jakarta, sementara jenazah pilot Andi Dahananto dimakamkan di Tangerang, Banten. Suasana duka menyelimuti tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Yoga Naufal dimakamkan pada Minggu siang. Yoga merupakan salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi tim gabungan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru. Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat. Suasana penuh haru semakin pecah ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Sejumlah keluarga, kerabat dekat, serta rekan kerja almarhum hadir mengiringi prosesi terakhir tersebut. Sementara jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ferry Irawan menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan. Sejumlah petugas KKP berseragam membawa peti jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman saat salah satu anak almarhum mengumandangkan azan setelah peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Penghormatan terakhir bagi almarhum dilakukan seluruh petugas KKP, keluarga, serta kerabat yang hadir di pemakaman. Sementara jenazah Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan prosesi upacara pemakaman sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang dihadiri keluarga dan kerabat. Kapten Andi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jakarta, 25 Januari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara.
Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Kondisi Pak Menteri, Pak? Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan 1 istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Didik, doain bapak sehat, selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi bilang mau ke Makassar, bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 3 warga desa Rantau Bintungan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur mengajukan sidang pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terlibat sengketa lahan dengan sebuah perusahaan tambang. Usai ditetapkan tersangka, 3 warga desa Rantau Bintungan, Muara Samu, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk menggugat keabsahan penetapan tersangka yang mereka alami. Kuasa hukum pemohon M. Firman Maulana menyatakan penetapan tersangka kliennya dinilai janggal. Kliennya tidak melakukan tindakan mengganggu kegiatan pertambangan, melainkan mempertahankan tanah warisan yang mereka miliki dengan surat-surat sah. Kasus bermula ketika 3 warga Rantau Bintungan terlibat sengketa tanah warisan seluas kurang lebih 30 hektar dengan sebuah perusahaan tambang. Sementara itu pihak berwenang dan perusahaan yang terlibat sengketa belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Kita sudah mendaftar di pengadilan untuk pra-peradilannya pada tanggal 30 Desember 2025. Nah, di situ dipaksakan untuk tahap 2 pada tanggal 2. Nah, dari situ kita bermohon, akhirnya diundur pada tanggal 5 Januari. Seperti itu. Nah, setelahnya itu lanjut kita sampai bersidang sekarang ini. Dan tiba-tiba di tanggal 1 hari setelah tahap 2 yang dipaksakan itu tidak dihadiri, timbullah tanggal 6 Januari 2026 statusnya menjadi DPO. Pemirsa, setelah mengunjungi Inggris, Swiss, dan Prancis, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Prabowo disambut Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Herindra.
Sebelumnya Prabowo telah menjalani sejumlah agenda strategis diantaranya ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Inggris sepakat berinvestasi 90 triliun rupiah untuk penguatan di bidang maritim dengan memproduksi 1.500 lebih kapal nelayan di Indonesia hingga program pertukaran dosen. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Davos, Swiss hingga menghasilkan kesepakatan jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk mendorong upaya menyelesaikan konflik di Gaza. Pemirsa, 2 jurnalis iNews TV terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI DKI Jakarta periode 2026-2030. Sejumlah tantangan besar telah menanti mulai dari peningkatan kualitas jurnalisme, pendampingan hukum, hingga kesejahteraan para jurnalis televisi. Lebih dari 80 jurnalis hadir memberikan hak suara dalam musda keempat yang digelar di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta. Dari hasil pemungutan suara, jurnalis iNews Tatang Ziza Putra meraih suara sebanyak 63 suara dan disusul 2 calon lainnya yakni Ferdi Setiawan dan Abdul Haris. Dengan perolehan suara ini, Tatang Ziza Putra terpilih sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI periode 2026-2030. Sementara jurnalis iNews lainnya, Rani Sanjaya, ditunjuk sebagai Sekjen IJTI DKI Jakarta. Ketua IJTI DKI terpilih, Tatang Ziza menegaskan komitmennya untuk memperkuat kompetensi jurnalis televisi dengan mendorong seluruh anggota mengikuti uji kompetensi jurnalis. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman jurnalis yang sudah mempercayakan amanah ini. Amanah ini cukup berat. Tapi tentunya 4 tahun ke depan kita harus bersama-sama meningkatkan kompetensi para jurnalis TV khususnya, dan juga bagaimana semua jurnalis TV bisa mengikuti uji kompetensi jurnalis. Itu yang paling utama dan itu sejalan dengan program IJTI Pusat, bagaimana juga meningkatkan jurnalisme positif. Sementara Ketua Umum IJTI Pusat Heri Kurniawan menyebut amanah yang diemban Ketua terpilih sangatlah besar, terutama dalam meningkatkan kualitas karya jurnalistik dan memberikan pendampingan hukum serta peningkatan kesejahteraan bagi para jurnalis televisi. Tantangannya sangat besar. Pertama terkait dengan peningkatan kerja-kerja para jurnalis di Jakarta untuk bisa membuat karya jurnalistik yang positif, yang berkualitas. Kedua juga advokasi kawan-kawan supaya teman-teman itu juga tetap bisa bekerja dalam kondisi keamanan yang terjamin. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian peningkatan kesejahteraan. Terpilihnya Tatang sebagai Ketua IJTI Jakarta diharapkan mampu membawa organisasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas jurnalis televisi yang kompeten. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penjaga pantai Cainan Cina bersama dengan sejumlah relawan berhasil mengevakuasi belasan orang dalam satu skoci yang terombang-ambing di tengah laut. Proses evakuasi pun berlangsung secara dramatis. Sebuah skoci terombang-ambing di tengah laut saat para korban selamat dievakuasi ke kapal CCG. Cabang Pencarian Penyelamatan Maritim Sansa bersama dengan sejumlah lainnya menerima peringatan dari Pusat Penyelamatan Maritim Provinsi Hainan terkait dengan kapal kargo Devon Bay yang hilang kontak saat berlayar dari Filipina menuju Guangdong, Cina. Dilaporkan kapal tersebut miring ekstrim dan saat mengirimkan sinyal bahaya. Beberapa kapal komersil internasional pun bergabung dalam misi penyelamatan dan pencarian. 15 anggota kru Filipina dalam kondisi yang stabil menjalani perawatan medis di atas kapal Cina. Pemirsa, aksi brutal agen ICE yang menembak mati 2 warga Minnesota memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Aksi protes pun berubah menjadi kericuhan massal.
Aksi brutal agen ICE yang menembak mati 2 warga AS memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Ribuan warga AS turun ke jalan mengutuk aksi keji agen imigrasi dan bea cukai tersebut. Started as a pretext about immigration and the fraud, whatever. It's well beyond that now. It's into your Second Amendment, it's into your Fourth Amendment, it's into your Sixth Amendment. This is so far beyond what people at home probably are watching going, oh, it's Minneapolis, it's Wolcott, it doesn't affect me, whatever. It does. It's you as well now. Wake up. Please watch what's happening here. Beberapa minggu sebelumnya, Minneapolis sudah diguncang penembakan oleh agen imigrasi dan bea cukai ICE. Gubernur Tim Walz mengutuk penembakan tersebut dan menyerukan penarikan agen ICE dari seluruh Minnesota. Ia juga mengancam akan mengaktifkan Garda Nasional untuk menghalau agen ICE. Sebelumnya, seorang agen imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat di Minneapolis, Minnesota menembak mati seorang perawat. Alex Pretty diketahui merupakan seorang perawat veteran Amerika Serikat yang bertugas di sebuah rumah sakit. Saat kejadian, Alex tengah membawa senjata api yang memiliki izin resmi. Meskipun telah dianiaya oleh petugas ICE, Alex tetap menahan diri untuk tidak menggunakan senjata apinya. Awal Januari, aksi brutal petugas ICE juga membuat seorang ibu bernama Renee Nicole Good merenggang nyawa dalam mobilnya. Peristiwa ini memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina turun ke jalan-jalan di Dublin, Irlandia menentang pelanggaran gencatan senjata oleh Zionis Israel. Demonstran memenuhi pusat kota Dublin, Irlandia dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Sambil mengibarkan bendera Palestina, para aktivis mengutuk pembantaian yang kelaparan yang terus dilakukan oleh Israel. Mereka juga bahkan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina yang berhak untuk hidup bebas tanpa penjajahan pemerintah Israel. Bahkan demonstran juga mengutuk Israel yang terus merampas tanah warga Palestina. Pemirsa, puluhan jenazah warga Palestina yang menjadi korban genosida Israel dievakuasi dari kuburan massal di Gaza Selatan. Belasan petugas berupaya menggali jasad yang berada di halaman Masjid Salahuddin, kota Gaza. Setidaknya ada 50 kerangka yang ditemukan petugas dalam operasi ini. Kerangka para syuhada ini kemudian dikebumikan kembali di tempat pemakaman umum secara resmi. Genosida Israel di Gaza telah menyebabkan 71.000 orang syahid dan 2 juta orang mengungsi. Sementara puluhan keluarga di Gaza Utara mencari perlindungan di sebuah gedung yang terancam ambruk. Warga tidak punya pilihan karena kondisi Gaza yang telah porak-poranda. Puluhan keluarga Palestina di Gaza Utara tinggal di rumah susun Al-Karama yang porak-poranda usai dibombardir Zionis Israel. Meski telah dilarang oleh petugas sipil Gaza, mereka tidak punya pilihan lain. Diketahui sebagian besar bangunan di Gaza telah rata dengan tanah atau hancur usai dibombardir Zionis Israel selama 2 tahun lebih. الحرب أجبرتنا أن نسكن على إسياخ، نسكن على عمدان مش موجودة. يعني الآن إحنا قاعدين في بيوتنا وخايفين، أطفالنا، أولادنا. أنا بحلم بالليل أولادي راحوا، أنا رحت. عرفت أحلم إنه عمود نازل علي، حيطة نازلة على مرة، على بنتي، على ابني. هاي الحياة، رعب برعب. ولما يطلع النهار بنقول الحمد لله إنه إحنا زي ما إحنا بنتنفس. متهالك، إيش بدنا نساوي؟ متهالك ورغم هيك بدنا نعيش، إيش بدنا نساوي؟ وين بدنا نروح؟ نرجع على مجاري أو نرجع على رمل. كل ساعة هناك حشرة غير شكل، ننام نقول الحشرات على وجهنا في هناك، كنا في خان يونس، وبعدين قضينا الصيف هناك
ما بتتحمل شمسها حامية. ما نقدرش نقعد في الخيمة أبدا، كنا نشرب. Awal bulan Januari, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Trump. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, pembentukan pemerintah teknokrat, dan dimulainya upaya rekonstruksi Gaza. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Swiss. Presiden Trump menyebut Dewan Perdamaian ini melibatkan puluhan negara dan terbuka bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Palestina tidak dilibatkan dalam pembentukan dewan tersebut. Keikutsertaan Indonesia disebut bertujuan untuk menjaga proses transisi di Gaza. Melalui forum ini, Indonesia akan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Indonesia butuh waktu lama untuk putuskan bergabung board atau piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung. Dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita... Pemirsa, badai salju menerjang kamp pengungsi di Azaz, Suriah. Akibatnya para pengungsi semakin kesulitan untuk bertahan hidup. Hujan salju memperparah situasi kemanusiaan bagi pengungsi di kamp Karam Al-Zaitun di Azaz, Suriah Utara. Salju nampak menutupi tenda-tenda pengungsi. Bahkan situasi ini membuat pengungsi semakin sulit untuk bertahan hidup. Pihak pemerintah Suriah berupaya membersihkan jalan dan mengevakuasi kendaraan yang terjebak di seluruh wilayah. Puluhan keluarga tinggal di kamp akibat kehancuran perang saudara Suriah sejak tahun 2011. Bahkan gencatan senjata diumumkan pada awal pekan, meskipun kedua belah pihak saling tuding melanggar kesepakatan tersebut. Pemirsa, untuk sekian kalinya Gunung Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat kembali erupsi. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Kilauea meletus hingga menyebabkan semburan lava dan gumpalan abu setinggi 450 meter. Lava dan abu meletus dari kawah Halema, Umau dengan material mengalir ke dasar kawah. Gunung Kilauea erupsi pada pukul 11:10 waktu setempat dan masih terpantau adanya aktivitas vulkanik. Kilauea merupakan gunung berapi yang masuk dalam Taman Nasional Gunung Berapi di Hawaii yang meletus terakhir pada 23 Desember 2024. Pemirsa, fenomena alam cahaya indah aurora terjadi di beberapa wilayah. Bahkan tidak hanya di bumi, aurora juga berhasil terekam dari luar angkasa. Seorang kosmonot Roscosmos merekam pemandangan menakjubkan aurora borealis dari atas stasiun luar angkasa internasional. Terlihat bumi diselimuti tirai cahaya yang bersinar saat aurora menyebar ke atmosfer. Aurora borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi ketika partikel bermuatan dari angin berinteraksi dengan magnetosfer bumi hingga memancarkan cahaya.
Aurora borealis mengiringi langit Novi Uregenoi di distrik Yamalo, Rusia. Dengan teknik time-lapse, pita-pita cahaya juga tertangkap dengan indah di langit. Fenomena aurora di Rusia dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga hari, tergantung pada aktivitas matahari. Sementara di kota Nuremberg, Jerman, aurora borealis juga menerangi langit malam. Fenomena ini membuat langit pagi menjadi sorotan tontonan seleles. Dan hal ini pun menjadi sebagian besar di wilayah Jerman dengan Nuremberg, Berlin, hingga Münsterland menjadi kota dengan hiasan aurora terindah. Fenomena alam ini dihasilkan dari konvergensi luar biasa antara peristiwa matahari dan juga bumi. Pemirsa, akibat korsleting listrik, satu rumah di Jalan Tebet Timur 4, Jakarta Selatan terbakar. Sementara di Koja, Jakarta Utara, akibat korsleting alat pengelasan, 2 unit ruko terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Satu orang yang berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke rumah lain yang berada di dekatnya. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik busa di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Ini bang, ada info bang kebakaran. Api melalap habis satu unit pabrik pembuat busa yang berada di Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Api juga menghanguskan 4 unit kendaraan yang berada di kawasan gudang. Untuk menjinakkan api, Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 5 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan bahwa 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini tengah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Di bulan sih karena tadi panggung beren. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkap hari ini, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan pasukan marinir mengikuti lomba menembak di lapangan tembak FX Supramono Karangpilang, Surabaya. Kompetisi ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis para atlet penembak agar siap berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. 480 peserta mengikuti lomba menembak Pangkormar Cup 2026 yang terdiri dari tamu undangan dan sniper dari berbagai provinsi. Kategori lomba yakni jarak 900 meter, jarak 300 meter, dan lomba menembak dengan pistol eksekutif bagi para undangan penjabat. Para peserta dituntut mampu mengendalikan emosi, konsentrasi, serta pengaturan pernafasan agar akurasi tembakan tetap terjaga.
Komandan Pasmar 2 Majen TNI Marinir Dr. Oni Junianto menegaskan bahwa kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para atlet menembak serta sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hobi menembak secara profesional. Kalau dari mereka kan ada kesempatan pertandingan pada event-event nasional, kadang di internasional juga ada, dan mereka selalu berpacu untuk terus mengasah diri tentunya dari segi atlet, dan juga untuk hobi mereka kadang-kadang juga untuk acara berburu untuk memberikan bantuan kepada petani-petani yang ada hama, terutama babi hutan, salah satunya itu. Ada sering pertandingan untuk di Open Internasional pernah, ya kita ada beberapa kali kalau di berbagai negeri menyelenggarakan, itu ada Grand Prix untuk HPR ini.